Meningkatkan kesejahteraan emosional, yaitu mengurangi stres dan meningkatkan kebahagiaan. Yang kedua, memperkuat hubungan, membangun ikatan yang lebih erat dan saling percaya. Berikutnya, meningkatkan kepercayaan diri, memberikan rasa aman dan kepercayaan diri dalam menghadapi tantangan. Yang terakhir ada dukungan dan krisis. Ini membantu melewati masa-masa sulit dengan lebih mudah. Kemudian yang keempat ada dukungan finansial, yaitu membantu dalam aspek keuangan dan kebutuhan materi. Di sini ada yang ingin ditanyakan? Tetapi ada satu kesalahan dari struktur keluarganya. Dia tidak pernah dikasih apresiasi sama keluarganya atau ibu bapaknya. Contohnya, ya mama aku pinter banget, gitu semangat ya. Kalimat kayak gitu tuh penting loh. Ya, sebuah kata apresiasi itu sangat penting untuk anak. Jadi kan kayak kita tuh merasa dihargai ya, pencapaian capeknya, begadangnya, kayak gitu-gitu. Kayaknya adik-adik harus dikasih tahu lewat video deh. Oh iya, video ya. Lanjut ya. Itu betul-betul dukungan dari keluarga atau keluarga kita itu mensupport penuh dengan apa yang kita inginkan. Itu akan mengurangi resiko depresi dan juga kecemasan yang ada di dalam diri kita. Dan yang kedua, itu juga bisa meningkatkan motivasi dan kinerja belajar. Dan yang selanjutnya, selain itu kita juga bisa mendorong diri kita itu bisa berkembang. Jadi kalau misalkan kita itu sudah didukung penuh atau disupport penuh oleh keluarga kita itu akan bisa menjadi seseorang yang berkembang. Jadi nggak stuck di situ-situ aja. Jadi misalkan kita ingin menjadi seorang guru, terus keluarga kita ini mensupport penuh dengan apa yang kita cita-citakan. Mereka memfasilitasi kita dari kita disekolahkan dari SD, SMP, SMA. Terus kita kuliah, kita bisa mengambil jurusan keguruan. Mereka mempersiapkan finansial, kita belajar dengan sungguh-sungguh. Terus pokoknya kita nggak merasa kalau cita-cita kita itu nggak didukung. Tapi terkadang ada juga loh orang tua yang tidak mendukung dengan apa yang kita inginkan, itu juga ada. Nah, itu gimana nanti Kak kalau misalkan kita memiliki perbedaan pendapat dengan orang tua kita yang tidak mendukung penuh karir kita atau cita-cita kita? Nah, itu nanti kita bahas di belakang. Nah, terus yang keempat, itu bisa membantu membangun jaringan sosial yang kuat dan mendukung. Terus nah, jadi kesimpulan dari dukungan keluarga itu adalah fondasi yang penting yang ada di dalam Oke. Jadi dukungan keluarga ya. Jadi gini ya. Oke, sekarang kita kembali kepada Aida. Kenapa kakak di sini itu menjelaskan apa itu dukungan keluarga? Saat ini untuk menempuh yang tadi udah dijelaskan caranya ada di sini itu udah sampai ke SMK, ke SMK ini itu kan adanya sebuah dukungan dari keluarga, iya apa enggak? Iya. Banyak di luar sana yang memang nggak punya dukungan dari keluarga. Contohnya ada orang tua yang memang tidak terlalu mementingkan bahwasanya pendidikan itu penting. Ada loh masih sampai sekarang ini ada yang punya tetangga kayak gitu nggak? Masih banyak ya. Padahal pendidikan itu penting loh. Dari kita itu lahir sampai nanti kita mati, itu pendidikan itu penting banget. Apalagi buat perempuan juga biar nggak dibodoh-bodohin sih nanti. Nah, jadi ketika dukungan keluarga itu diberikan secara baik, ya kan? Tadi sudah dicontohkan ada beberapa dukungan keluarga, contohnya dari finansial. Finansial itu apa maksudnya tahu kan? Keuangan. Terus kayak emosional itu kayak
mensupport, tahu mensupport kan? Memberikan dukungan bahwasannya pendidikan itu penting, sehingga ketika dukungan itu diberikan kepada anak-anaknya dari orang tua, dari bapaknya, ibunya, maka karir seorang anak itu akan melejit, paham ya? Contohnya kayak gini, kakak-kakak di sini semuanya yang sudah kuliah itu pasti sudah mempunyai dukungan keluarga atau dukungan dari orang tuanya untuk melanjutkan sebuah pendidikan, ya kan? Nah, nantinya setelah S1 ada S apa? Wah, S untuk S2 setelah S3 cukup ya? Nah, jadi S2 itu S1 itu rata-rata ditempuh 4 tahun atau 3 tahun setengah. Bisa paling cepat kakak tingkat saya di UIN. Jadi saya kuliahnya di 2 universitas, di UIN atau UIN dekatnya Roksi, ya, sama di Seruji. Jadi di UIN saya sampai pagi sampai siang, nah dari sampai sorenya sampai malam saya di Seruji. Kebetulan sekarang nggak ada kuliah karena lagi ada kegiatan sebenarnya ke Surabaya, tapi saya nggak ikut. Nah, jadi gini ya, yang pertama ada ketika teman-teman bentar lagi lulus dari SMK, teman-teman itu harus tahu arah tujuan kehidupan teman-teman itu harus tahu. Teman-teman ini di sini sekarang sudah kelas 10 kan? Mau kelas 11, mau kelas 12, bener ya? Nah, setelah kelas 12 itu teman-teman harus sudah tahu kalian mau jadi pekerja, mau kerja langsung, atau mau daftar sebagai abdi negara. Ada yang tingginya bagus gak di sini? Ada yang tinggi? Ada yang badannya masuk lah jadi abdi negara, ada? Kayaknya gak ada deh. Soalnya kita sama-sama semua ini, ya kan ya? Nah, ada yang mau emang semisal mau kerja, mau jadi abdi negara, atau mau lanjut kuliah, itu semua kita nggak bisa gerak sendiri, harus ada sebuah dukungan dari orang tua, keluarga. Nah, ketika juga teman-teman di sini memberikan dukungan, orang tua memberikan dukungan kepada teman-teman, maka teman-teman itu kan harusnya kan giat ya belajar. Ketika orang giat belajar, maka akan menjadi siswa yang berprestasi. Kayak gitu. Itu pentingnya, jadi dukungan keluarga itu kayak gitu pentingnya. Ada yang saling terbuka dengan ayah ibunya, ada yang nggak saling terbuka dengan orang tuanya. Biasanya faktor tertutup ya, berarti komunikasinya berarti tertutup ya. Tertutupnya komunikasi itu karena kenapa? Gengsi, terus udah berbeda pendapat, terus broken home. Terus apa lagi? Udah. Memang jujur ya, kalau visa pribadi itu dulu waktu masih TK SD itu lebih dekat sama bapak sih. Ketika udah mau ke 6 tahun kuliah itu kayaknya lebih dekat ke ibu. Sama? Ada yang sama? Dekat di salah satunya. Tapi pasti bapaknya masih ini dong. Kalau masih ini, budaknya nggak ada lah. Untuk semuanya. Jadi gitu ya, pentingnya dukungan sebuah keluarga kepada anak-anaknya itu penting banget. Suatu saat nanti kan di sini akan jadi ibu-ibu semua.
Tiap hari. Video ini mengajarkan bagaimana pentingnya kedekatan antara ibu dan seorang anak dan mengajarkan bahwasanya seorang ibu akan rela berjuang dan melakukan apapun demi si anak. Dan dalam video tersebut sudah mendapatkan dukungan emosional dan juga praktis dan finansial. Dan dalam video tersebut juga sudah ada bentuk dukungan keluarga, yaitu dengan kehadiran fisik, komunikasi terbuka, dan juga sudah ada apresiasi. Video tersebut, dan itu kan diceritakan bahwa ada seorang kakak yang rela berkorban, bahkan dia itu menanam cita-cita demi adik-adiknya. Terkadang kesuksesan seseorang itu terhalang karena adanya hambatan ekonomi. Dan dalam video tersebut, keluarga orang tuanya itu mengajarkan kepada anak-anaknya atau kakaknya kalau kesuksesan sejati adalah ketika kita bisa bermanfaat bagi lingkungan kita dan orang-orang sekitar. Jadi dalam video tersebut kakaknya itu diajarkan untuk bisa bermanfaat kepada orang lain. Udah. Tepuk tangan buat Coba lagi. 1, 2, 3. Ya kan? Ini aku udah kelihatan loh siapa yang konsentrasi. Ya padahal ada gampang. Coba ya lagi ya. Pokoknya kalau nggak fokus, tabrakan kepalanya sama temannya. Ini apa? Kita gambar-gambar sekarang. Ini gambar apa? Ayo Mbak Pur. Ya kamu sampai tuh Madura banget.
ada pesan nggak atau kritik atau saran gitu untuk kita kakak-kakak semuanya ini? Pesan dan kesannya aja, pesan dan kesannya aja. Ayo siapa yang mau ngomong? Ike, betul. Oh, bukan tuh ya. Berarti kan Ayo, pesan dan kesannya aja. Ike. Dimulai dari Mbak yang paling ujung. Siapa namanya? Bang Ike. Ayo, pesan dan kesannya aja dari apa yang sudah kita sampaikan tadi, atau kritik dan saran gitu juga boleh. Ayo Mbak, ini cuma melatih kalian berbicara aja, kita berbicara di depan umum sih. Ayo Mbak, silakan. Dari sana. Oh dari sini ya. Dari sana. Dari sana. Ya dari sana. Ayo. Sedikit aja Mbak, atau satu kata atau dua kata gitu. Bagus. Ayo, ayo, waktunya nggak banyak ini. Bentar lagi kita sudah masuk. Ayo. Nggak ada kritiknya kalau langsung kan? Iya boleh. Sarannya juga boleh. Nggak ada kritikannya, sarannya aja boleh. Kalau menjelaskan jangan buru-buru. Oh jangan buru-buru. Oke. Mbak yang tadi. Saran aja ya Kak. Ya boleh. Saran bisa sih. trauma berarti men. Jangan trauma ya. Jangan trauma. Ayo Pak. Enggak, dapat dukungan dari Zakia dan Ayo Pak, waktunya sedikit. Lagi. Sarannya kalau mengajar tegaskan penjelasannya jangan terlalu cepat. Maksudnya ada diselingi dengan pertanyaan. Oh, jelas. Yang satunya lagi sudah itu aja sarannya. Sudah. Terus Mbak. Ganas berarti lagi. Kritik dan pesan dan kesan. kamu dulu dah. Ayo Mbak, waktunya sedikit lagi. Sama. Kesannya terus pesan kritik dan sarannya nggak ada. Oke, silakan duduk. Terima kasih tepuk tangan.